Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurdayanti dari kelompok 3 yang beranggotakan Asti Prastianingsih, Nila Rahayu, Ning Risawati, Sukaryani, Sulistiani, dan Yuliana Triprastiawati akan membahas mengenai pemeriksaan Klasmed metode tabung. Sebelum kita pelajari tentang pemeriksaan Klasmed metode tabung, perlu kita ketahui apakah Klasmed itu. Klasmed atau pemeriksaan silang serasi diperlukan sebelum melakukan transfusi darah untuk melihat apakah darah pasien atau resipien sesuai dengan darah donor. Pemeriksaan Klasmed ini sangat perlu untuk mencegah reaksi transfusi dengan memastikan darah penderita tidak mengandung antibodi yang reaktif terhadap antigen pada sel darah merah donor. Pada pemeriksaan Klasmed ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu pemeriksaan mayor. Pemeriksaan ini digunakan untuk memeriksa ketidakcocokan karena adanya antibodi dalam serum pasien terhadap antigen sel darah merah donor dengan cara serum penerima dicampurkan dengan sel darah merah donor. Istilah yang kedua yaitu pemeriksaan minor. Pemeriksaan ini digunakan untuk memastikan ketidakcocokan karena adanya antibodi dalam serum donor terhadap antigen sel darah merah pasien dengan cara serum donor dicampurkan dengan sel darah merah penerima atau resipien. Kemudian istilah yang selanjutnya yaitu pemeriksaan auto. Pemeriksaan ini digunakan untuk mereaksikan antara sel darah merah pasien dengan serumnya untuk mengetahui apakah terdapat autoantibodi atau tidak untuk melihat adanya reaksi autoimun. Untuk pemeriksaan Klasmed metode tabung ada beberapa fase. Fase yang pertama yaitu fase suhu kamar, yaitu pada suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius dalam medium salin. Yang kita gunakan yaitu NaCl 0,9% untuk mendeteksi antibodi komplit yang bersifat cold antibody, yaitu antibodi imunoglobulin N. Fase yang kedua yaitu fase inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dalam medium bovine albumin. Pada fase ini, antibodi inkomplit dapat mengikat sel darah merah. Fase yang ketiga yaitu fase antiglobulin test, yaitu semua antibodi inkomplit yang telah diikat pada sel darah merah yang terjadi pada fase kedua akan beraglutinasi dengan baik setelah penambahan kum serum. Adapun prinsip kerja dari Klasmed yaitu bila antigen ditambahkan dengan antibodi akan bereaksi membentuk aglutinasi atau hemolisis atau sensitasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah sel darah merah donor bisa hidup di dalam tubuh pasien dan untuk mengetahui ada tidaknya antibodi komplit maupun antibodi inkomplit dalam serum pasien maupun dalam serum donor yang melawan sel pasien. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk Klasmed metode tabung diantaranya yaitu tabung serologi, pipet tetes, water bath dengan suhu 37 derajat Celcius, sentrifuge, kaca objek, mikroskop, NaCl 0,9%, bovine albumin 22%, serum KUMS, kontrol sel KUMS, contoh darah pasien dan contoh darah donor. Persiapan kerjanya sendiri yang pertama yaitu kita nyalakan dan atur suhu inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Kita biarkan reagensia pada suhu kamar sebelum digunakan dan disimpan kembali pada suhu 2-8 derajat Celcius setelah digunakan. Kita siapkan contoh darah dengan antikoagulan yang akan diperiksa. Lakukan perawatan contoh darah yang akan diperiksa mulai dari pemisahan plasma sel, pencucian hingga pembuatan suspensi sel.
siapkan checklist dan lembar kerja pemeriksaan uji silang serasi. Catat tanggal penerimaan sampel, identitas sampel, dan tanggal pemeriksaan. Selanjutnya yaitu cara pemisahan serum atau plasma dari sel darah. Siapkan contoh darah dengan anticoagulan EDTA dalam tabung. Sentrifugasi darah dalam tabung dengan kecepatan 3000 rpm selama 2 menit. Siapkan satu tabung yang bersih untuk menampung plasma. Pisahkan plasma sebanyak-banyaknya dari sel darah merah pekat dan masukkan ke dalam tabung yang sudah disiapkan. Beri identitas pada masing-masing tabung sel darah merah pekat dan plasma. Berikut adalah skema pemisahan serum atau plasma dari sel darah. Kemudian selanjutnya adalah cara pencucian sel darah merah. Lakukan pencucian sel darah merah pekat dengan mengambil sekitar 8 tetes dan masukkan ke dalam tabung reaksi ukuran 12 x 75 mm. Tambahkan NaCl 0,9% sebanyak 4,5 ml atau sampai 3/4 tabung ke dalam sel darah merah pekat tadi. Tutup tabung dengan parafilm, kocok dengan perlahan agar larutan menjadi homogen. Sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 2 menit. Buka penutup parafilm dan buang supernatan dengan menggunakan pipet. Lakukan pencucian sebanyak 3 kali dengan mengulangi langkah ke B hingga ke E sesuai kebutuhan. Sel darah merah yang sudah dicuci merupakan suspensi 100%. Berikut adalah skema pencucian sel darah merah. Selanjutnya, pembuatan suspensi sel darah merah. Langkah yang pertama, pembuatan suspensi eritrosit 5%. Kita siapkan alat dan bahan berupa sel darah merah, NaCl, sentrifuge, tabung reaksi, mikropipet, tip biru dan tip kuning, serta rak tabung. Ke dalam tabung reaksi kita masukkan 1000 mikroliter salin. Buang 50 mikroliter salin tersebut, kemudian tambahkan 50 mikroliter sel eritrosit. Homogenkan suspensi tersebut. Langkah yang kedua yaitu cara mencuci eritrosit. Siapkan alat dan bahan. Suspensi eritrosit yang sudah dibuat disentrifuge dengan kecepatan 1000 rpm selama 1 menit. Buang supernatan ke dalam tabung endapan. Tambahkan 1 ml salin dan putar kembali dengan kecepatan 1000 rpm selama 1 menit. Ulangi langkah tersebut sebanyak 3-4 kali. Pada endapan eritrosit terakhir, kita tambahkan 950 mikroliter salin sehingga didapatkan suspensi eritrosit 5%. Sebelum kita membahas tentang prosedur kerja pemeriksaan plasma metode tabung, perlu kita ketahui adanya Coombe control cell. Coombe control cell adalah suspensi sel darah merah golongan O resus positif yang sudah disensitasi oleh anti-D immunoglobulin G atau antibody incomplete. Suspensi ini untuk menguji reagen Coombe serum apakah masih valid atau invalid dan untuk menguji hasil negatif dari pemeriksaan uji silang, direct Coombe test dan indirect Coombe test, apakah hasil negatif tersebut masih valid atau invalid. Selanjutnya kita bahas bagaimana prosedur kerja pemeriksaan plasma metode tabung. Langkah yang pertama, ambil 3 buah tabung reaksi dengan ukuran 12 x 75 mm. Beri identitas tabung tersebut. Yang pertama, tabung mayor. Yang kedua, tabung minor. Dan yang ketiga untuk tabung autokontrol. Masukkan ke dalam masing-masing tabung. Yang pertama tabung mayor. Masukkan 2 tetes plasma pasien ditambah 1 tetes sel darah merah donor suspensi 5%. Tabung yang kedua tabung minor. Kita masukkan 2 tetes
plasma donor ditambah 1 tetes sel darah merah pasien suspensi 5%. Tabung yang ketiga, tabung autokontrol. Kita masukkan 2 tetes plasma pasien ditambah 1 tetes sel darah merah pasien suspensi 5%. Kocok perlahan semua tabung hingga homogen. Sentrifugasi 3000 rpm selama 15 detik. Baca reaksinya terhadap hemolisis atau agglutinasi secara makroskopis. Hasil fase pertama, bila hemolisis negatif, lanjutkan ke fase kedua. Bila agglutinasi negatif, lanjutkan ke fase kedua. Bila hemolisis positif, artinya tidak ada kecocokan atau inkompatibel. Apabila agglutinasi positif, artinya tidak cocok atau inkompatibel. Tambahkan ke dalam masing-masing tabung 2 tetes bufin albumin 22%. Kocok perlahan hingga homogen. Inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit. Sentrifugasi tabung dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik. Baca reaksi terhadap hemolisis atau agglutinasi secara makroskopis. Untuk hasil fase kedua, bila hemolisis negatif, lanjutkan ke fase ketiga. Bila agglutinasi negatif, lanjutkan ke fase ketiga. Bila hemolisis positif, artinya tidak ada kecocokan atau inkompatibel. Bila agglutinasi positif, artinya tidak ada kecocokan atau inkompatibel. Masing-masing tabung, mayor, minor, dan autokontrol dicuci dengan salin sebanyak 3 kali. Pada pencucian terakhir, buang supernatan sebersih-bersihnya. Tambahkan masing-masing tabung dengan anti-human globulin sebanyak 2 tetes. Kocok perlahan isi tabung hingga homogen. Sentrifugasi 3000 rpm selama 15 detik. Baca reaksi terhadap hemolisis atau agglutinasi secara makroskopis dan mikroskopis. Baca hasil fase ketiga. Bila hemolisis negatif, artinya ada kecocokan atau kompatibel. Bila agglutinasi negatif, artinya ada kecocokan atau kompatibel. Bila hemolisis positif, artinya tidak cocok atau inkompatibel. Bila agglutinasi positif, artinya tidak cocok atau inkompatibel. Hasil uji silang serasi yang negatif harus divalidasi terlebih dahulu dengan kontrol sel. Pada masing-masing tabung, tambahkan 2 tetes kontrol sel, sentrifugasi 3000 rpm selama 15 detik. Dengan catatan, hasil validasi dengan kontrol sel harus memberikan reaksi positif 2. Jika hasil negatif, maka pemeriksaan uji silang serasi harus diulang atau tidak valid. Dari pemeriksaan crossmatch metode tabung yang kita bahas, bisa kita simpulkan apabila hasil uji silang serasi kompatibel, berarti darah donor bisa ditransfusikan ke pasien. Dan apabila hasil uji silang serasi inkompatibel, darah donor tidak bisa ditransfusikan ke pasien. Demikian video dari kami, semoga dapat membantu dan menambah wawasan kita semua tentang crossmatch metode tabung. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.